Kita masih ada setengah jam lagi di depan. Dengan jam-jamnya juga. Yuk. Mereka baru umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dan mereka udah gak ada takutnya. Mereka jago banget mainnya. All-terrain bike, jenis sepeda yang pertama kali digunakan untuk lintasan berat di perbukitan San Francisco. Sejak tahun 1970, kegiatan ini semakin populer. Kini bersepeda melintasi medan perbukitan semakin diminati para pecinta olahraga tantangan. Emang banyak cara untuk menikmati keindahan alam di Cimerak, Ciamis, Jawa Barat ini. Nah, salah satunya dengan bersepeda cross country bareng dengan anak-anak Green Canyon Bike Community. Dan bentar lagi nih, kita bakal masuk medan yang lebih ekstrim. Jalannya menurun, menanjak, dan kayaknya habis hujan. Lumayan licin tadi soalnya. Dan di sana banyak perkebunan cengkeh. Pastinya lebih segar dan menarik. Yuk! Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dengan topografi perbukitannya, menciptakan jalur lintasan ideal untuk menjajal tantangan bersepeda. Kemiringan medan mencapai 20 hingga 40 derajat. Bukan lagi sekedar menguji keterampilan para bikers. Dituntut ketahanan fisik untuk menaklukkan terjalnya lintasan. Bener kan kata saya? Tidak semudah yang diduga. Licin. Tanahnya, lumpurnya, karena habis hujan. Jadi tricky banget lewatnya. Buset. Kondisi jalan tanah terjal yang tak beraturan justru medan yang dicari. Setiap meter lintasannya memberi kesenangan tersendiri. Boleh nggak ditenteng aja? Berat banget ini, beneran. Rigid frame, kategori sepeda gunung yang cocok untuk karakter lintasan seperti di perbukitan Cimerak. Jalurnya tergolong ringan dan tidak terlalu membutuhkan suspensi sepeda yang berlebihan. Namun memiliki kemampuan yang optimal saat mengayuh di tanjakan hingga jalan tanah perbukitan. Kecepatan, keseimbangan, dan handling brake yang akurat harus tepat diperhitungkan. Terlebih ketika belum mengenal kondisi medan. Pertimbangan resiko adalah hal yang tetap menjadi perhatian seorang biker profesional sekalipun. Nah, di Citumang ini kita langsung bisa bersentuhan dengan alam. Bakal mau ngapain? Nah, ini dia nih. Saya mau body rafting di sana. Nah, body rafting sendiri seperti apa? Lihat nih, perlengkapannya udah heboh banget dibawa. Lihat sendiri kayak gimana ya.
Wah, ternyata memang jalurnya nggak main-main. Ini juga karena ditambah tanah merah, kemudian habis hujan, licin, dan mereka semua jago-jago dong. Cepet banget. Kalau misalnya saya nggak panggil-panggil dari tadi, wah tungguin, kayak udah harus cari jalan pulang sendiri kali. Tapi menyenangkan banget karena suasananya segar. Kita melewati perkampungan, persawahan, perkebunan, itu yang nggak bisa dibayar. Walaupun capek. Kondisi medan sedikit berbeda. Setelah melalui jalan menanjak dan tikungan curam, suasana pedesaan dengan lintasan yang cukup landai sedikit memulihkan stamina. Tapi ternyata perjalanan belum berakhir. Lagi-lagi medan yang menanjak harus dilalui. Lintasan ini menjadi jalur terakhir untuk mencapai titik finish. Tepatnya masih berada di lereng perbukitan sekitar Kecamatan Cimerak. Akhirnya, setelah perjalanan yang menguras otot paha dan isi paru-paru, sampai juga kita di atas ini. Ini bukit apa namanya nih? Bukit Manunun. Manunun. Padahal tempatnya di atas, kok namanya Manunun ya? Nggak menanjak aja. Kita udah sampai di Bukit Manunun, dan dari sini saya bisa melihat pesisir Batu Karas dan juga Pangandaran yang jauh di sebelah sana. Tapi mungkin untuk kali kedua saya akan memilih ojek. Capeknya lumayan juga soalnya. Gemeter. Nah, di Citumang ini kita langsung bisa bersentuhan dengan alam. Bakal mau ngapain? Nah, ini dia nih. Saya mau body rafting di sana. Nah, body rafting sendiri seperti apa? Lihat nih, perlengkapannya udah heboh banget dibawa. Lihat sendiri kayak gimana ya. Aliran sungai yang melintas di Desa Bojong, Kabupaten Ciamis, memiliki jeram yang cukup menantang. Satu alasan yang tepat untuk melakukan body rafting pada jalur Sungai Citumang. Hulu sungai berada di sekitar hutan Desa Bojong. Sebelum mengarungi arusnya, bagi yang berminat harus berjalan kaki menyusuri hutan untuk tiba di bagian hulu yang menjadi titik awal aktivitas body rafting. Wah, ini kita udah mulai persiapan. Sekarang kita udah sampai di Citumang. Dan di belakang saya sudah terlihat sungai dengan jeram. Jadi basically kita hanya akan mengikuti arus, tapi tidak mengikuti begitu saja. Kita butuh perlengkapan standar keselamatan. Ini ada life jacket, kemudian pelindung lutut, helm, bahkan butis, pelindung kaki. Dan yang tidak kalah penting, saya harus ganti dulu. Life vest, helm, pelindung lutut, dan sepatu koral. Perlengkapan standar yang harus digunakan masing-masing peserta. Berbeda dengan rafting atau arung jeram yang menggunakan perahu karet, ketika body rafting maka tubuhlah yang menjadi pengganti perahu saat melalui arus dan jeram sungai. Sekarang sebenarnya bagaimana sih body rafting itu, apa yang akan kita hadapi nanti? Oke, sekarang kita akan melakukan pengarungan ya, body rafting. Jadi kalau body rafting itu beda dengan olahraga sungai lainnya. Kalau yang lain mungkin pakai media perahu atau yang lainnya. Kalau di sini benar-benar body aja. Jadi benar-benar kita badan aja, ngikutin arus. Jadi kalau body rafting itu jadi alam yang kita nikmati. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin jeramnya yang kita hajar. Tapi kalau ini, kalau misalkan ada jeram yang terlalu deras, yang terlalu dalam, malah kita hindari. Kita berjalan di pinggir gitu. Oke. Santai aja, santai aja. Ini untuk apa? Ini buat rescue aja ya. Nanti misalkan ada yang sedikit ke bawah arus, mungkin kita lempar aja pakai ini dulu. Tapi kalau misalkan nanti nggak dapat, nanti ada juga tali rescue yang lebih panjang lagi. Oh gitu. Ya, santai aja.
Oke. Oke. Oke, untuk kebersamaannya, striker, go! Kita masih ada setengah jam lagi di depan. Dengan jam-jamnya juga. Yuk. Sungai Citumang mengalir pada lebatnya hutan hijau, dihiasi bebatuan dan belukar di sepanjang tepian sungai. Airnya mengalir dari mulut gua dan tak pernah mengering meski di saat kemarau, sehingga aktivitas body rafting di sungai ini dapat dilakukan kapanpun. Tanpa teknik khusus, bahkan body rafting dapat dilakukan oleh setiap orang. Cukup membiarkan tubuh terbawa arus panjang aliran sungai sambil menghindari batu-batuan yang tersebar di sepanjang lintasan. Butuh sedikit keberanian dan kondisi fisik yang mendukung untuk menyusuri sungai sambil mengikuti arusnya. Ketika berada pada jeram yang terlalu menantang, sesekali peserta harus jalan di pinggiran sungai untuk menghindarinya. Pada titik aman berikutnya, luncur mengikuti arus sungai kembali dapat dilanjutkan. Jalur lintasan di Sungai Citumang cukup bervariasi. Setelah melintasi jeram dengan arus yang cukup deras, terdapat lintasan dengan arusnya yang tenang. Vegetasi hijau dan tebing di pinggir sungai menjadi pemandangan yang cukup menghibur. Ya, inilah cara kita mengarungi sungai dengan ular-ularan sampai memegang pundak teman di depannya. Dan tadi kita udah melewati 2 jeram, dua-duanya dilompatin. Kita masih ada setengah jam lagi di depan. Dengan jeram-jeramnya juga. Yuk. Kembali terdengar gemuruh jeram di kejauhan. Namun, sayangnya jeram terlalu sulit untuk dilalui. Satu persatu peserta harus menghindar, melompati jeram ke sisi arus yang lebih aman. Satu setengah jam menyusuri sungai membawa kami mendekat ke garis tujuan. Meski terasa lelah, menyusuri Sungai Citumang menjadi pengalaman yang cukup mengesankan. Pengarungan selama setengah jam lebih nih kayaknya ya, benar-benar nggak kerasa loh. Kita mengikuti arus, kita meloncati jeram, dan begitu di tengah perjalanan, wah pepohonan menaungi, wah segar sekali rasanya. Ini benar-benar yang dinamakan nyatu dengan alam. Enak banget. Mereka baru umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dan mereka udah gak ada takutnya. Mereka jago banget mainnya.
Batu Karas mulai dikenal dengan sebutan Longboard Heaven bagi para surfer internasional. Surfing menggabungkan sekaligus kedinamisan, keindahan, dan kekuatan. Reputasi akan karakter ombaknya yang ramah terhadap para surfer pemula membuat tempat ini cocok dijadikan tempat untuk belajar surfing. Karakter ombak melo yang berdasar pasir, serta arus yang kalaupun ada tidak menyeret ke tengah laut, menjadikan tempat ini aman bagi anak-anak sekalipun. Walaupun saat ini mendung, tapi ombaknya lumayan mendukung nih. Dari sana saya bisa lihat ombaknya dari ujung karang sampai ke sini. Emang di Batu Karas ini tempat yang paling pas untuk belajar, karena walaupun dia pasir, sebenarnya dia reef break, dasarnya karang, tapi ditutupi pasir, jadi aman, dan ombaknya panjang sekali, karena kita bisa memilih dari ujung sebelah sana, mau di tengah sampai kemari. Ini memang tempat yang paling pas untuk belajar. Ini ombak terpanjang di Jawa Barat. Saya mau siap-siap dulu. Persiapan yang harus dilakukan sebelum surfing termasuk memasang fin, wax, dan leg rod atau leash. Oke. Dan sekarang saya siap untuk surfing. Let's go! Pedal atau mengayuh merupakan 90% gerakan yang dilakukan dalam surfing. Berguna untuk membawa kita ke posisi di mana ombak memecah, juga untuk mengejar, menyamai kecepatan ombak sebelum berdiri. Ombak kanan di Batu Karas merupakan favorit bagi para natural footer atau surfer dengan posisi kaki kiri di depan. Posisi menghadap ombak memberikan keleluasaan untuk mencari kecepatan dan melakukan manuver. Walaupun sebagian besar waktu dihabiskan dengan kegiatan paddling, kepuasan saat mendapatkan ombak dan berhasil melakukan beberapa trik atau manuver dapat menutupi lelahnya paddling. Batu Karas itu juga dikenal sebagai playground atau tempat bermain yang ramah karena ombaknya tidak berbahaya, kemudian dasarnya pasir, karangnya tertutup, arusnya juga tidak keras. Makanya di sini banyak banget anak-anak kecil atau yang kalau dalam dunia surfing mereka disebut dengan grommet, mereka belajar di sini. Nih dia, udah pada berapa lama sih belajar surfingnya? Ingat nggak? Setahun? Lebih? Waktu pertama kali belajar susah nggak? Saya bawa papannya berat nggak? Pedal pertama? Nggak. Jangan berhenti ya surfingnya ya. Ya silakan kalau mau main. Curang ya mereka ya, gimana nggak jago-jago. Baru belajar udah langsung bisa. Rumahnya di depan sini soalnya. Dan mereka ini merupakan generasi yang akan datang untuk para jago-jago surfer dari Batu Karas. Saya kebayang dong mereka baru umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun dan mereka udah gak ada takutnya. Mereka jago banget mainnya. Batu Karas merupakan lokasi surfing yang sesuai bagi anak-anak atau disebut juga dengan grommet. Mereka dapat mengeksplor kemampuan secara maksimal tanpa takut kondisi yang membahayakan.
Jangan heran kalau banyak peselancar profesional yang lahir dari tempat ini.